Atau Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eli dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 6, yaitu fenomena gerak menggelinding menggunakan tujuan konsep torsi. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman kami, yaitu Mbak Dia Fani Sapuri, Muhammad Satria Ramandika, Eka Lestari, dan saya sendiri, Ade Rizky Berlian. Materi pertama akan dibacakan oleh Mas Dika. yang pertama ada prinsip kerja pesawat sederhana. Penyebab gerak suatu benda adalah gaya. Pada gerak rotasi, sesuatu yang menyebabkan benda untuk berotasi atau berputar disebut momen gaya atau torsi. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Pesawat sederhana dapat mempermudah melakukan usaha dengan meningkatkan besar gaya yang bekerja pada objek, meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja, mengubah arah gaya yang bekerja. Jenis-jenis pesawat sederhana yang pertama ada sementis, yaitu pesawat sederhana yang dibuat dari benda yang keras seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam yang digunakan untuk mengangkat atau menjongkel benda. Pengungkit dapat mempermudah usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Contohnya gunting, gigi, buka jungkit, pembuka botol, pemecah biji, dan sebagainya. Persamaan yang berlaku pada tuas, yaitu ada rumus W kali LK sama dengan F kali LB, yang dimana W sama dengan beban, LK sama dengan kuasa, sama dengan F yaitu gaya, FK gaya kuasa. Lalu ada keuntungan mekanik dengan rumus KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Lalu ada katrol, yaitu sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dengan rumus keuntungan mekanik KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Yang ketiga ada bidang miring, yaitu bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk suatu sudut tertentu sehingga dapat mempermudah gerak benda. Bidang miring mampu untuk mengubah gaya dan jarak. Misalkan ketika memindahkan objek ke tempat yang lebih tinggi. Ketika memindahkan objek, jarak yang ditempuh menjadi lebih besar, tapi gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil. Dengan rumus KM sama dengan gaya beban per gaya kuasa. Lalu KM sama dengan panjang bidang sama per ketinggian sama dengan I per H. Yang keempat ada roda berporos, yaitu pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah poros yang melekat pada pusat roda yang lebih besar, sehingga roda dan proses dapat berputar bersama-sama. Roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu fenomena gerak menggelinding menggunakan konsep torsi. Benda yang bergerak menggelinding juga disebut mengalami gerak rotasi dan translasi. Gerak menggelinding adalah jumlahan atau superposisi dari gerak translasi dan gerak rotasi. Bila benda hanya bergerak translasi, maka kecepatan dari setiap titik pada benda sebesar kecepatan pusat massa ppm. Benda hanya bergerak rotasi terhadap pusat massa, maka bila jari-jarinya R, kecepatan pusat massanya adalah F sama dengan RW. Untuk benda menggelinding yang tak lain adalah penjumlahan antara gerak translasi dan rotasi. Energi kinetik totalnya merupakan penjumlahan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Gerak menggelinding dapat dilihat dalam menggelinding di bidang datar dan di bidang miring. Dapat dibayangkan apabila suatu benda menggelinding pastinya lebih mudah pada di bidang miring.
Yang pertama yaitu mengeliling pada bidang datar. Contohnya sebuah silinder pejal bermassa M dan berjari dari R mengeliling sepanjang bidang datar horizontal. Pada silinder diberikan gaya sebesar F. Berapakah percepatan silinder tersebut jika silinder mengelilingi tanpa selip? Jika tanpa selip, maka silinder tersebut bergerak secara translasi dan rotasi. Pada kedua macam gerak tersebut berlaku persamaan. Dapat dilihat seperti rumus-rumus yang terpampar dalam paper ini. Next, Mbak. Untuk contoh dapat dilihat. Lalu yang kedua yaitu menggelinding pada bidang miring. Gerak translasi diperoleh dengan mengasumsikan semua gaya luar bekerja di pusat massa silinder menurut hukum Newton. Persamaan gerak adalah arah normal. Persamaan gerak sepanjang bidang miring adalah mg sin theta F min F sama dengan ma. Yang C yaitu gerak rotasi terhadap pusat massanya. Gaya normal N dan gaya berat MG tidak dapat menemukan rotasi terhadap titik O. Hal ini disebabkan garis kerja gaya melalui titik O sehingga lengan momennya sama dengan 0. Persamaannya dapat berlaku sebagai berikut, dapat dilihat, yaitu sedangkan untuk rumus kecepatan benda di dasar bidang miring setelah mengelilingi adalah sebagai berikut. Lanjut, Mbak. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Eka. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah C. Hukum kekekalan energi mekanik untuk menyelesaikan kasus sehari-hari. Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. 1. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Secara matematis dapat dituliskan EM sama dengan EP plus EK. Keterangan EP sama dengan energi potensial dan EK energi kinetik. 2. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau kedudukannya terhadap suatu acuhan. Sebagai contoh, sebuah batu yang kita angkat pada ketinggian tertentu memiliki energi potensial. Jika batu kita lepas, maka batu akan melakukan kerja yaitu bergerak ke bawah dan jatuh. Jika massa batu lebih besar, maka energi yang dimiliki lebih besar. Batu yang memiliki energi potensial ini karena gaya potensial inti karena gaya gravitasi bumi. Energi ini disebut energi potensial bumi. Energi potensial bumi tergantung pada massa benda, gravitasi bumi, dan ketinggian benda, sehingga dapat dirumuskan EP sama dengan M kali G kali H. M yaitu massa benda, G gaya gravitasi, dan H titik benda. Yang ketiga, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Semakin besar kecepatan benda bergerak, makin besar energi kinetiknya. Dan semakin besar massa benda yang bergerak, semakin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. Secara matematis dapat dirumuskan EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. V sama dengan kecepatan benda, M yaitu massa benda. Selanjutnya, nilai elastisitas bahan. Elastisitas merupakan kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awal saat gaya yang diberikan kepada benda dihilangkan. Apabila benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke kondisi awal saat gaya yang diberikan hilang, maka benda tersebut bersifat plastis. Tegangan merupakan besarnya suatu gaya yang bekerja terhadap suatu benda dengan memiliki luas penampang yang tertentu. Rumus tegangan yaitu tegangan sama dengan gaya per satuan luas. Tegangan merupakan suatu perubahan relatif dari ukuran suatu benda yang mengalami tegangan. Rumus tegangan yaitu tegangan sama dengan perubahan panjang dibagi panjang awal. Modulus elastisitas atau modulus Young. Modulus Young merupakan besarnya gaya yang terjadi pada ruas penampang tertentu untuk memberi ketegangan
terhadap suatu benda. Semakin meningkat modulus Young, maka semakin besar juga tegangan yang dibutuhkan untuk meregangkan benda. Rumus modulus Young yaitu Y sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Keterangan Y sama dengan modulus Young, F sama dengan gaya yang diberikan, L0 sama dengan panjang mula-mula, A sama dengan luas penampang, dan delta L pertambahan atau selisih panjang. Selanjutnya untuk hukum Hooke akan dibacakan oleh Mbak Dea. Kepada Mbak Dea saya persilahkan. Karena Mbak Dia sepertinya sedang terkendala sinyal, maka akan saya lanjutkan saja. Untuk hukum Hooke bunyinya yaitu apabila bekas ditarik dengan menerapkan suatu gaya tanpa melebihi batas elastisitasnya, maka bekas tersebut akan bekerja kayak pemulih yang sebanding dengan simpangan benda pada titik seimbangnya, namun arahnya akan saling berlawanan dengan arah gerak benda. Rumus hukum Hooke yaitu gaya yang diberikan sama dengan minus ketetapan gaya bekas dikali pertambahan panjang. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun paper ini. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Ade. Terima kasih. Demikian presentasi paper pada pertemuan kali ini. Mohon maaf pada Ibu dan teman-teman. Mohon izin untuk Mbak Dea terkendala sinyal, jadi tidak bisa ikut dalam menjelaskan video ini. Demikian, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.